Oke, halo, selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Paulina Patibebe, NPM 202381000014 dari jurusan PBI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul metode dan strategi upaya penanganan dan penyesuaian diri. Berikutnya saya akan menjelaskan penjelasannya. Karakteristik penyesuaian diri. Penyesuaian diri memiliki karakteristik yang dapat diamati. Karakteristik penyesuaian diri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penyesuaian diri positif. Yang saya ketahui tentang penyesuaian diri positif adalah individu yang memiliki persepsi yang positif baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain, maupun mengatasi stres dan dapat mengekspresikan emosi secara positif serta mampu membangun relasi dengan baik. Sedangkan penyesuaian diri negatif adalah tidak mampu mengarahkan dan mengatur dorongan-dorongan dalam pikiran, kebiasaan, emosi, sikap dan perilaku individu dalam menghadapi tuntunan dirinya dan masyarakat, serta tidak mampu menemukan manfaat dari situasi baru dalam memenuhi segala kebutuhan secara sempurna. Di sini ada faktor internal. Yang pertama ada kemampuan dan kekuatan fisik, yang kedua kemampuan kognitif, yang ketiga minat, yang keempat impian, yang kelima keyakinan, dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama kemampuan ekonomi dan lingkungan kerja. Di sini ada aspek penyesuaian diri. Yang pertama, aspek pribadi. Proses dalam diri individu mencakup respon mental dan tingkah laku sehingga terwujud harmoni dan keselaraan pada diri. Yaitu aspek kepribadian meliputi watak, penyesuaian diri, minat, emosi, sikap dan motivasi. Yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial dapat berinteraksi dengan orang lain dan mampu beradaptasi secara fisik maupun sosial sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Seperti aspek sosial adalah seluruh masalah sosial maupun ekonomi yang terjadi karena beraktivitas serta beraktivitas manusia. Kajian dalam aspek sosial ini meliputi budaya, politik, sosial, hingga ekonomi. Sebenarnya selain aspek sosial ada juga aspek fisik. Dalam geografi yang mencakup tentang lingkungan atau alam, bentuk muka bumi, tumbuhan, hewan, perarai, dan sebagainya. Dan di sini ada manfaat. Yang pertama, membantu kita untuk punya mental yang lebih kuat. Kemampuan ini membantu kita untuk bersikap lebih positif dan fokus menemukan solusi daripada terjebak dalam perasaan putus asa. Dengan demikian
kamu bisa menghadapi berbagai perubahan dengan tenang dan stres berlebihan. Yang kedua, individu yang mampu menyesuaikan diri dengan baik adalah individu yang dapat membentuk tujuan hidupnya. Tujuan hidup tersebut membawanya kepada perkembangan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah dan konflik dalam hidup. Yang ketiga, lebih terbuka dengan ide-ide baru sehingga kamu tidak terikat dengan cara-cara lama atau kaku, sehingga bisa berkolaborasi dan mendengarkan ide-ide berikut dari yang hal-hal lain untuk menghadapi solusi yang kreatif. Kesimpulannya adalah manusia tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri, maka penyesuaian diri terdapat lingkungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan memerlukan proses yang cukup unik. Penyesuaian diri adalah suatu proses dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis baik terhadap diri maupun